Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobirin, guru Al-Quran Hadis di MTS Hidayatun Takdir Busari, Sayung Demak, Jawa Tengah, sekaligus peserta PPK Angkatan 1 di UNC Samarinda. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur dengan menggunakan metode pembelajaran PPL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kira-kira hari ini ada yang kena sudah ya? Siapa? Ahmad Rizky Daya. Sakit atau gimana? Kita doakan semoga Mas Rizky sembuh dengan baik seperti semula. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini anak sudah nyapu belum tadi? Sudah bersih? Oke, kita bersih semuanya, sudah siap. Kita akan mulai belajar dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Semoga dengan kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan nanti bisa menjadi berkah dan manfaat. Amin Allahumma. Amin. Untuk pagi hari ini kita kemarin sudah belajar tentang indahnya toleransi beragama. Apa yang masih ingat kemarin? Apa itu toleransi beragama? Sudah? Arif? Ya. Oke ya, menghargai atau menghormati yang berbeda agama. Oke, terima kasih Mbak Arif. Hari ini kita lanjutkan dengan materi dengan tema menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang makna sabar dan syukur. Ada yang tahu sebelumnya apa itu artinya sabar? Syukur? Nah. Oke, sabar adalah menahan diri dari rasa gelisah dan cemas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu nanti kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk menggapai rasa sabar dengan syukur. Jadi semuanya bisa kalian lihat buku ajarnya yang ada di halaman 100. Bukan? Bukunya. Ada apa itu sabar dan apa itu syukur. Sabar. Ya. Sekarang bisa lihat di sini, di LCD. Ini ada kursus ya, isi kandungan dari hadis yang dari hadis riwayat Muslim Abu Yahya Shu'aib bin Sinan. An Abi Yahya Shu'aib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba amrul mu'minin inna amraka kulluhu khairun wa laysa
pentingnya kesabaran ya dalam menggapai kebahagiaan. Untuk itu kita langsung mulai ya. Ada yang tahu namanya sabar? Sabar dari apa? Ya, menahan diri dari rasa gelisah dan yang tidak kita inginkan. Itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Apa itu kebahagiaan, apa itu sabar, apa itu syukur. Kalian bisa lihat di layar. Ya. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dari rasa gelisah dan tetap tenang dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit dan menantang. Jadi, apapun keadaan kita nanti, apapun masalah kita nanti, sesulit apapun, diharapkan kalian semuanya bisa lebih tenang, ya, dengan rasa sabar. Insya Allah ujian kesulitan bisa berlanjut dengan baik. Jangan terburu-buru, jangan cemas terlalu memikirkan banyak beban apa yang kalian rasakan. Jadi kita semuanya diharapkan untuk selalu bersabar. Apapun ya, ini manfaat dari sabar. Yang pertama adalah ini kita dapat secara individu untuk bisa tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga dapat memilih jalan yang terbaik. Kalau kita terburu-buru dalam mengambil keputusan dalam hal apapun, pasti hasilnya akan tidak baik. Yang pertama, contoh kesabaran adalah dalam kehidupan sehari-hari yang perlu yang kita pahami, banyak yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pelajar yang sabar dalam menghadapi masalah yang sulit kadang, ya, dalam menghadapi tugas-tugas yang menantang dari Bapak Ibu guru. Kalau kalian di sini bisa tenang, ya, dihadapi dengan tenang, dengan baik, maka dari itu nanti indahnya kesabaran akan terwujud. Dari itu kesabaran itu penting. Jangan sampai kita pesimis dalam hal belajar. Kita harus optimis, jangan sampai kita pesimis. Untuk itu nanti kalian bisa dalam kehidupan hari-hari kalian bisa melaksanakan dengan penuh kesabaran. Yang kedua, syukur. Setelah apa yang kita rasakan, pasti kita semua pernah merasakan yang namanya kenikmatan, betul? Nikmat sehat, nikmat kita punya teman yang baik, bisa sekolah di sekolahan yang baik, bisa bergaul dengan teman-teman yang baik. Itu juga harus banyak-banyak bersyukur. Nah, untuk syukur itu apa? Syukur adalah perasaan apresiasi dan penghargaan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Baik itu berupa rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang, kesempatan kita diberikan untuk hidup di dunia, diberikan kesehatan. Ini semuanya harus kita syukuri. Apa yang kita rasakan hari ini, bisa menghirup nafas dengan lega, melihat pemandangan dengan indah, itu juga termasuk apa? Rahmat dari Allah. Ketika kita sudah merasakan kenikmatan, kesempatan untuk kita jalani dengan rasa syukur, nah, manfaatnya apa? Manfaat yang kita dapatkan yaitu adalah membuat hati kita menjadi lebih tenang, ya enggak? Tidak merasa cemas lagi karena kita apapun yang dihadapi nanti harus dengan sabar, dengan penuh kerelaan, keikhlasan, menerima apapun yang sudah diberikan Allah kepada kita. Tidak boleh kita gelisah, kita galau, kita merasa tidak dikasih rahmat oleh Allah. Jangan sampai putus asa. Harus semangat, terus bersyukur apapun yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita, Allah itu bagaimana? Allah itu tidak adil, betul tidak?
Ya, Allah itu maha adil, maha bijaksana. Apapun yang sudah kalian dapatkan, kita syukuri. Manfaatnya apa? Kita bisa lebih tenang. Allah apa lagi? Selain kita menjadi tenang, hati kita bisa menjadi lebih bahagia. Apalagi lah kalau kita melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, mungkin dalam harta mungkin orang berbeda-beda, betul? Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang jelek. Ini harus kita syukuri. Harus kita pahami dengan betul bagaimana kita menyikapinya. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang harus kita lakukan setiap harinya agar kita semuanya hidup kita menjadi lebih tenang, bisa lebih bahagia. Karena apa? Selalu mengingat dan menghargai karunia yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu nanti kita dalam menjalani hari-hari ini jangan sampai kita gelisah. Apapun yang sudah diberikan Allah, kita hadapi, kita terima dengan baik, dengan syukur. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita panjang umur. Untuk apa? Untuk kita beribadah. Kalau kita beribadah, insya Allah kita juga bisa tenang. Yang penting adalah nikmat syukur. Nikmat syukur apapun, barang siapa yang bersyukur, nanti kita akan ditambah nikmatnya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah ini dengan rasa bersyukur kita bisa menjadi optimis. Apa itu optimis? Optimis adalah apa? Keinginan kuat bisa untuk melaksanakan apapun tugas dan tanggung jawabnya. Optimis. Jangan sampai diberikan pesimis, merasa tidak bisa, merasa tidak mampu. Maka dari itu harus optimis. Nah, dalam kehidupan sehari, contohnya adalah apa? Nah, dalam kehidupan sehari, contohnya adalah seorang bersyukur atas kesempatan belajar, di sekolahan yang baik. Contoh ya, kalian di sini di MTS di Abdul Muqaddim Bulusari, sekolahnya sudah luas, fasilitasnya lengkap, ya, gedungnya bertingkat 3. Luar biasa dah. Beda dengan sekolah-sekolah yang lain, masih ada yang sekolahnya biasa, tapi kita alhamdulillah sudah lengkap fasilitas, terakreditasi A. Luar biasa. Ini apa akreditasi A? Adalah nilai kualitas dari sekolah kita MTS Hidayatul Muqaddim Bulusari ini. Maka dari itu kita bersyukur. Kalian bersyukur bisa sekolah karena teman-teman kita yang ada di luar sana tidak yang bisa seperti kalian. Ada yang kerja, ada yang jadi kurir, ada yang jadi roker koran. Maka dari itu kalian punya kesempatan untuk belajar di sini bersama-sama kita untuk mencetak generasi yang baik, generasi khairul ummah. Apa itu khairul ummah? Generasi yang sebaik-baiknya umat. Karena manusia ini sebenarnya untuk apa? Khalifah fil ardh, pemimpinnya di bumi. Nah, seorang pemimpin di bumi itulah manusia. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Kalau kalian di sini untuk menjaga kesehatan, harus kita bergantung selalu menjaga bumi kita biar tidak marah pada kita. Maka dari itu wajib kita syukuri. Contoh yang lain itu apa? Contoh yang lain adalah kita bersyukur atas kesehatan yang telah kita miliki. Nah, tadi sudah makan belum, Mas? Ada? Nah, maka itu ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesehatan. Kesehatan wajib kita jaga. Kalau kita menjaga kesehatan, kita melakukan kegiatan aktivitas dengan baik. Kalau kita badannya sakit, contoh mata sakit,
sekolahan. Bisa nggak melihat dengan baik? Nggak bisa, harus pakai kacamata. Kadang ada motor yang kelihatan karena mata kita lagi sakit. Itu contoh mata saja. Belum lagi mulut kita ya, yang setiap harinya jajan, makan. Tapi kalau mulut kita sudah sakit, sariawan saja, kita akan merasa yang enak, apa itu pahit, apa itu otomatis nikmat kita berkurang. Contoh lagi, seorang ibu yang mempunyai anak yang sudah sukses dan semua bahagia, itu sudah bersyukur. Kenapa? Seorang ibu melihat anaknya sukses, itu luar biasa bahagianya. Yang diceritakan pasti anaknya. Itu loh, anak saya Mas Arda yang sekarang jadi polisi, sana luar biasa menjadi orang besar, pangkatnya jenderal, luar biasa. Itu yang ketiga, anak saya yang kedua jadi apa? Dokter, luar biasa, spesialis kandungan, spesialis THT, spesialis mata. Nah, ini orang tua sangat bahagia jika kalian sukses di dunia. Kecuali ya kalian belajarnya males, ya lulus, yang tidak jadi apa-apa, orang tua juga berpikirnya kurang bahagia. Maka itu kalian juga harus belajar dengan baik. Di dalam sebuah kebahagiaan itu ada bagaimana caranya kita untuk menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Ada yang tahu? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu kebahagiaan sejati. Kebahagiaan itu apa sih Pak? Ada yang tahu? Beda? Betul ya. Kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kepuasan materi, tapi juga ketenangan batin yang datang dari buah kesabaran dan rasa syukur. Itulah kebahagiaan, bukan diukur dengan materi. Orang bisa punya materi atau harta yang banyak, tapi kalau merasa kurang terus, tidak pernah bersyukur, maka mereka hati juga tidak akan pernah tenang. Karena kunci kebahagiaan adalah dengan rasa apa? Syukur. Semakin banyak syukur, semakin banyak ketenangan kebahagiaannya. Kalau kita tidak bersyukur, merasa kurang terus apa yang sudah diberikan kepada kita, kita akan tidak bisa tenang. Merasa kurang terus itu teman saya loh, ada yang pakai motor, saya naik sepeda. Itu loh teman saya, ada yang pakai mobil, saya pakai motor butut. Seharusnya dalam hal itu kekayaan atau kepuasan materi, kalian bisa melihat yang lebih rendah atau yang di bawah kalian. Lihatlah, itu loh teman saya ya, jalan kaki, alhamdulillah saya bisa naik motor. Itu akan menunjukkan rasa bersyukur. Jangan sampai kalian melihat di atas kalian, ya, dialah di bawah. Kita bisa berjalan, alhamdulillah, daripada teman kita yang lain belajarnya jalannya sambil ngesot atau mungkin sama kalah kantuk. Maka dari itu ya kita harus bersabar. Ya. Ingat, kesabaran tidak diukur dengan materi, bahkan kebalikannya, ketenangan batin akan diukur dengan kesabaran dan rasa syukur. Nanti kita berikan tugas untuk diskusi kalian. Nanti ada lembar kerja LKPD. Bagaimana cara kalian nanti untuk memilah dan memilih yang memberikan kejadian yang kalian hadapi di rumah, apa itu kesabaran, apa itu syukur, ya. Nanti kita diskusikan, nanti hasilnya kita sampaikan di depan kelas.
kelompok 1 silakan bisa maju untuk membacakan hasil presentasinya. Contoh peristiwa sabar. Nah, bisa berdiri Kak Karin. Keras. Seorang pelajar yang merasa kesulitan dalam belajar, ya, tapi tetap sabar, ya, belajar. Itulah contoh daripada kesabaran. Kita semuanya pernah enggak merasa kesulitan dalam belajar? Iya. Terus kalian optimis atau pesimis? Harus optimis. Harus saya bisa. Kita dengan cara bimbel, dengan cara bimbingan, ya, bimbingan apel, kita bisa dengan cara yang lain, belajar dengan tekun, ya. Harus semangat, pasti bisa, optimis, ya. Jangan sampai kita nanti malah menjadi pesimis. Harus dengan sabar, pasti bisa. Coba Mas kali ada berdiri, coba contoh rasa sabar. Diangkat Mas, diangkat. Sabar atau kesabaran seorang karyawan tetap tenang meskipun ada tekanan kerja yang lebih dari Ya, contoh dari Mas Arga tadi menjelaskan jawabannya adalah, ya, seorang pekerja. Contoh ayah kita yang sedang bekerja, itu pasti banyak tuntutan, banyak tekanan, banyak permintaan dari atasannya. Walaupun tertekan, tetap melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sabar. Maka dari itu kita dituntut untuk bersabar. Karena apa? Kita harus selalu bersabar apapun dalam keadaan setiap harinya. Coba contoh kelompok 2 untuk rasa syukur. Sifat yang keras dibaca. Nah, kita sampaikan hasilnya. Ya, syukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada seseorang, yang sudah memberikan kenikmatan, yang sudah diberikan apapun itu kepada kita semuanya, harus kita syukuri. Maka dari itu kalian harus tetap semangat dalam hal belajar, syukur bisa belajar dengan baik di sini. Oke, sudah selesai semuanya. Nah, saya dan hasilnya dikumpulkan. Nomor 3 sudah. 4. Kelompok 1. Sekali kalian sebagai penilaian kita kalian semuanya. Dikasih nama, kelas, identitasnya. Data sesama, soal-soalnya terjaga dengan baik. Yang belum.
kalau sudah soalnya bisa dikumpulkan. Sudah semuanya?